Salam saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin memberikan renungan berjudul Dia telah bangkit. Yesus telah bangkit. Ya. Kita baca dalam Lukas 24 ayat bagian 6 bagian A, Lukas 24 ayat 6 bagian A. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Singkat sekali, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Pada hari itu, pada hari ketiga, pagi-pagi sekali, setelah peristiwa penyaliban Yesus, beberapa perempuan pergi ke kubur Yesus. Pergi ke kubur Yesus, mereka datang membawa rempah-rempah untuk ditaburkan ke dalam pada tubuh Yesus. Rempah-rempah untuk ditaburkan pada tubuh Yesus. Ketika mereka tiba, terjadilah gempa dahsyat sebab seorang malaikat telah menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Jadi kuburan itu ditutup oleh batu, kemudian datang gempa karena seorang malaikat langsung menggulingkan batu itu. Melihat itu para penjaga ketakutan sehingga seperti orang mati, katanya, seperti orang mati. Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Lihatlah tempat ia berbaring, pergilah dan katakan pada para muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia telah bangkit dari antara orang mati. Matius 28 ayat 5 sampai 7. Perempuan-perempuan itu segera pergi dari kubur dengan takut dan dengan rasa sukacita yang luar biasa, dan berlari cepat untuk memberitahu kepada murid-murid Yesus. Tetapi murid-muridnya tidak mempercayainya, tidak percaya. Lukas 24 ayat 11. Tapi sungguh pun demikian, walaupun mereka tidak percaya, Petrus dan Yohanes pergi ke kubur. Ternyata mereka mendapati kubur itu kosong. Kubur itu telah kosong. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Terpujilah Tuhan. Banyak sesungguhnya orang yang tidak percaya, ya. Banyak sekali orang yang tidak percaya pada kebangkitan Yesus. Bagaimana mungkin dia yang sudah jelas-jelas wafat, dilihat wafat, bisa bangkit? Jelas-jelas itu tidak mungkin terjadi. Ini pikir mereka. Ya, secara logika tidak mungkin orang nanti akan bangkit lagi. Sampai saat ini pun masih banyak orang yang tidak percaya. Siapakah mereka yang tidak percaya? Pertama kali adalah para murid itu sendiri. Para murid sendiri. Ya, seperti dikatakan dalam Markus 16 ayat 10 sampai 11. Lalu perempuan itu pergi memberitahu kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, jadi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat oleh mereka, mereka tidak percaya. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Yes, ternyata masih banyak orang yang tidak percaya pada Yesus, bahwa Yesus telah bangkit. Ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid, mereka yang segera pun percaya padanya, hanya Thomas Didimus yang tidak hadir pada waktu itu. Thomas Didimus tidak hadir pada waktu itu, lantas dia menyatakan dirinya tidak percaya kalau belum melihat tanda bekas paku mencucuk jarinya di luka paku Yesus. Ya, Thomas lah yang kemudian tidak percaya karena belum menyaksikannya. Nah, ketika suatu kali Yesus muncul lagi, dan kebetulan Thomas hadir.
Berkatalah Yesus kepadanya, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu, cucuklah dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Apa jawab Thomas setelah itu? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Thomas, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan dan Allah. Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 ayat 28. Thomas yang sebelumnya jelas menyatakan dirinya tidak percaya, kemudian menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya karena melihat semua luka-luka Yesus. Puji Tuhan. Berkatalah Yesus pada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Jadi berbahagialah kita yang saat ini tidak melihat peristiwa itu, namun kita semua sudah percaya. Kita hanya mendengar peristiwa itu dari khotbah para pendeta. Kita tidak melihatnya, namun kita percaya dengan sepenuh hati. Para penjaga kubur yang ketakutan itu kemudian melapor pada para imam kepala. Jadi para penjaga kubur yang ketakutan itu kemudian melapor pada imam kepala. Setelah berunding dengan tua-tua, kemudian para imam itu menyuap. Jadi disuap para penjaga kubur Yesus. Karena kalau tidak disuap, mungkin dia mengaku dia bisa dibunuh oleh orang Romawi. Mereka menyuruh penjaga kubur itu berkata, penjaga kubur itu berkata, murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kami sedang tidur. Matius 28 ayat 13. Matius 28 ayat 13. Murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kami tidur. Gak mungkin ya, gak mungkin murid-murid mencuri, karena penjaganya pasti nggak tidur ya, gak mungkin tidur. Tentu saja kisah ini sangat menggelikan, bukan? Bagaimana mungkin para serdadu yang bersenjata lengkap untuk menjaga kubur bisa tertidur? Kalaupun ada yang tertidur, tentu ada sebagian, itu hanya sebagian saja. Sebagian lagi pasti menjaganya. Mereka pasti bergilir, tidak mungkin tidur semua. Terlebih lagi, mereka juga harus mengatakan bahwa murid Yesus telah mencuri tubuh Yesus. Terasa aneh. Sebab mereka mengetahui murid Yesus yang mencurinya, tentu mereka akan menangkap murid-murid itu. Sebab kalau mereka mengetahui murid-murid Yesus yang mencurinya, kok susah-susah, tangkap aja murid-muridnya, ya. Yang mencuri, tentu mereka akan menangkap murid-murid itu. Namun mereka berdiam diri saja karena telah menerima uang suap dari para imam. Kemudian dalam Matius 28 ayat 15, firman Tuhan demikian, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan pada mereka, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sampai saat ini masih banyak orang tidak percaya Yesus mati, disalib, dan bangkit. Tetapi kita yang percaya harus tetap memberitakan kabar kesukaan ini untuk memberi harapan pada mereka bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan pada hari ketika dia bangkit dari kematian, dia telah menang dari sengat maut, ya, Tuhan. Yesus telah bangkit dari kematiannya. 1 Korintus 15 ayat 55 demikian firman Tuhan, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dan itu disaksikan oleh banyak sekali para murid dengan mata kepala mereka sendiri. Setelah kebangkitannya, Yesus masih berada di dunia ini selama 40 hari. Dia telah mengajar banyak ajaran pada murid-muridnya. Sebab jikalau kita dalam Roma 5 ayat 10, ya, Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya,
lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti telah diselamatkan oleh hidupnya. Roma 5 ayat 10. Kita telah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus. Amat lebih kita sekarang pasti diselamatkan oleh kehidupan yang kebangkitannya kembali. Amin. Saudara-saudara sekalian, Petrus dan para murid lainnya telah ditinggal pergi oleh Yesus naik ke surga. Setelah itu mereka dipenuhi Roh Kudus. Sungguh luar biasa sikap hidup mereka. Jika sebelumnya mereka memberitakan Injil dengan rasa takut, kini mereka menjadi berani sekali. Bahkan juga memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus kepada bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lainnya. Mereka mati dibunuh, pun mereka tidak takut. Justru mereka merasa bangga bisa bersama-sama Yesus yang telah menderita itu. Tuhan sekarang telah berkumpul dengan Bapa di surga. Kini kita harus memberitakan Injil. Jangan takut dan gentar. Beritakan saja Injil itu. Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20 bagian B. Tuhan memberkati. Amin.